Astabrata. Berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Haris Sabar, teknik dan montase Jenny Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Kali ini mengetengahkan episode ke-6 dengan judul Roro Sunti. Pada pagi itu, ketika Roro Semi, Roro Sunti dan Sirih sedang mencuci, mereka menjadi sedih sekali melihat suasana ceria tiba-tiba menjadi dingin dan beku. Roro Sunti menunduk dan ia kembali sibuk dengan bahan cuciannya. Roro Sunti tak mau menatap kedua sahabatnya, sementara kedua sahabatnya mendekatinya. Sunti, maafkan aku bila menyinggung perasaanmu. Iya, aku tidak bermaksud menyinggung perasaanmu, Sunti. Kau marah padaku? Kau marah pada kami? Tidak, aku tidak marah. Tapi, kalau kau tak marah, mengapa kau diamkan kami? Iya, Sunti, jangan marah pada kami. Kami ikut merasakan sedih di hatimu. Tapi ku minta kau jangan marah. Sudah ku katakan, aku tidak marah. Aku hanya ingin buru-buru menyelesaikan pekerjaanku. Sudahlah, kembali mencuci. Selesaikan pekerjaan kalian. Tapi aku tidak mau apabila kau marah pada kami. Aku tidak marah. Tidak marah. Kau cemberut kayak kepiting rebus? Iya, kalau tidak marah kau seperti itu. Seperti pepaya, cemberut. Sudahlah, lanjutkan pekerjaan kalian. Jangan urusi aku. Lihat, matahari mulai tinggi. Selesaikan pekerjaan kalian. Tapi tak enak kalau seperti ini, Sunti. Maafkan aku ya. Iya, maafkan aku juga. Kalian tidak bersalah. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Sudahlah, bekerja. Segera selesaikan. Nanti dimarahi oleh orang tua kalian. Tapi kau janji tidak marah padaku? Kau pun janji tidak marah padaku ya? Iya, aku berjanji aku tidak akan marah. Mereka pun kembali sibuk mencuci pakaian mereka. Dan setelah itu mereka membersihkan badan serta mandi di air sungai yang bening. Sementara itu di suatu petang, Sukmo duduk termangu sambil memperhatikan burung-burung yang mulai sibuk kembali ke sarangnya. Kalau burung-burung memiliki sarang dan tempat tinggal, mengapa aku tidak? Iya, mereka berpasang-pasangan menuju ke sarangnya, dan mereka beranak pinak. Anak muda, kau tidak perlu kaget. Kau tentu ingat siapa aku? Iya, kalau tak salah, kau adalah Ki Srenggi. Bagus, bagus. Ingatanmu ternyata tajam. Hei, apa benar kau yang bernama Haji Sukmo? Iya, namaku Haji Sukmo. Dengarkan baik-baik dan catat di dalam hati dan pikiranmu. Mulai saat ini, aku tidak memperkenankan kau mendekati anakku. Jangan berlagak bodoh. Aku tidak mengizinkan siapapun mendekati Roro Sunti. Kau tahu itu? Kami hanya berkawan. Diam! Aku hanya mau tahu. Mulai saat ini, kau tidak mendekati anakku. Tahu? Kalau itu yang kau inginkan. Awas. Kalau kau mendekati anakku, kau akan kubunuh. Ki Srenggi. Hanya itu yang kusampaikan. Jangan sampai kau mengabaikan peringatanku. Hah? Aku benar-benar akan memberikan pelajaran pada orang-orang yang mengganggu ketenteraman anakku. Kau tahu itu? Baik, Ki Srenggi. Benar-benar aneh. Aneh sekali. Ada orang berkawan tidak boleh. Pantas sekali apabila Sunti selalu termenung. Iya. Bahkan sulit bergaul dan susah mempercayai orang lain. Jadi inikah sebabnya? Sukmo! Oh, nenek mengagetkan saja. Petang-petang seperti ini, kenapa melamun di sini? Ayo pulang. Nenek benar. Apa yang benar? Ayo pulang. Diajak pulang kok malah bicara sendiri. Nek, aku ingin bicara. Bicara apa lagi?
Bicara di rumah saja, jangan di sini. Ayo pulang. Nyai Sorok menarik lengan Aji Sukmo dan mereka meninggalkan lereng Pucang Pendowo menuju gubuk Nyai Sorok. Ku minta kau tidak suka melamun di sini. Kalau orang suka melamun, bisa kemasukan setan. Nenek tadi melihat Ki Srenggi? Untuk itulah nenek mengajakmu pulang. Aku tak ingin kau berurusan dengan orang itu, ngerti? Sudah kukatakan berkali-kali jangan mendekati Roro Sunti. Kalau sampai ketahuan orang tuanya, kalau sampai ketahuan dia, apa jadinya? Apa yang dikatakan padamu tadi? Persis apa yang tadi inginkan nenek. Benarkah apa yang ku bilang? Apakah aku salah? Aku kan sudah wanti-wanti agar kau tidak berhubungan dengan gadis itu. Dan jangan mendekatinya. Ya boleh mendekati, tapi hati-hati. Nah, sekarang kau tahu akibatnya. Mengapa nenek melarangmu dan memperingatkanmu? Ayahnya tak menghendaki anaknya dihubungi oleh siapapun. Sekarang kamu sudah tahu. Apa yang akan kau lakukan? Coba. Saya tidak akan melakukan apa-apa. Dan saya akan tetap berhubungan dengan Roro Sunti. Karena saya berniat baik. Saya tak pernah punya pikiran jahat. Dan kau tidak takut sudah mendapat ancaman dan peringatan dari ayahnya? Kurasa peringatan itu bukan suatu ancaman, tapi awal dari persahabatan. Kau jangan belajar gemblung, Sukmo. Jangan belajar bodoh, Ger. Dengarkan, nenek. Ki Srenggi itu orangnya tak sabaran. Sekali bicara, ia akan mengingat-ingatnya dan ia telah mengibarkan permusuhan. Ingat itu, jangan kau ladeni. Saya justru makin tertarik, Nek. Mengapa ia melarang anaknya bergaul dengan orang lain? Ini yang menjadi beban pertanyaan saya, Nek. Saya menggantung di pikiran saya. Saya menjadi curiga. Kalau sudah maunya begitu, mau apa lagi? Tapi nampaknya perlu uluran tangan dari tangan orang-orang seperti kita. Kita harus membantu Roro Sunti, Nek. Membantu bagaimana? Kalau yang dibantu saja tidak mau, apakah kita memaksa? Alah, kau jangan macam-macam, Sukmo. Jangan macam-macam. Sudahlah, tidak berkawan dengan Roro Sunti kan tidak apa-apa. Berkawanlah dengan gadis-gadis yang lain. Saya semakin penasaran, Nek. Iya, penasaran sekali. Mempunyai anak yang sedang beranjak dewasa, seharusnya dibiarkan bergaul seluas-luasnya, agar bisa membandingkan mana yang baik, mana yang buruk. Tapi kenapa Ki Srenggi membelenggu anaknya? Ini yang harus kita cari jawabnya, Nek. Kau nampaknya suka sekali mencari gara-gara. Jangan mencari persoalan baru, Sukmo. Saya tidak mencari persoalan, Nek. Tapi saya ingin membantu yang namanya manusia. Saya juga sering ingin diperhatikan, Nek. Demikian juga saya kira terhadap Roro Sunti. Gadis itu butuh perhatian, butuh kasih sayang. Dia sudah tidak punya ibu, mempunyai ayah seperti itu. Kalau sudah tahu, ku minta kau jangan nekat, Sukmo. Semuanya menjadi serba salah. Kau jangan bergaul dengan pemuda itu. Pingku rasanya tidak enak mendengarkan omongan-omongan orang. Ayah, aku hanya berkawan. Aku tidak mengizinkan berkawan dengan pemuda itu. Pemuda brengsek tidak boleh kau dekati, tahu? Dia pemuda baik-baik, Ayah. Roro Sunti, kau kudidik dan kubesarkan agar menjadi gadis baik-baik. Kau harus mendengarkan kata-kata ayah. Ku minta kau tidak bergaul dengan pemuda itu. Ayah, aku jadi tidak tahu apa yang ayah inginkan. Yang kuinginkan adalah kau tidak berkawan dengan pemuda yang bernama Aji Sukmo. Kalau sampai aku melihat kau bersama dengannya, maka aku tidak pernah memaafkan kalian. Kau dengar itu, Sunti? Ayah, Aji Sukmo orangnya baik. Dia bukan pemuda berandalan, Ayah. Dia tinggal bersama Nyai Sorok dan ia baik pada semuanya. Bukan hanya pada Roro Sunti, tetapi pada semua kawan-kawan yang ada di teratak ini. Nampaknya kau sudah mulai bandel, Sunti. Dengarkan sekali lagi. Aku tidak ingin kau berkawan dengan Aji Sukmo, si berandal itu. Roro Sunti menunduk. Dia tidak berani membalas tatapan mata ayahnya yang berpijar-pijar. Ki Srenggi menggeretakkan giginya dan tangannya menggenggam. Kumisnya yang panjang dan tebal, serta cambangnya yang amat lebat, makin mengerikan dipandang. Aku tidak suka kau berhubungan dengan pemuda itu.
Karena ia telah menghalang-halangi usahaku dan kau juga belum tahu siapa pemuda itu. Siapa sesungguhnya dia? Ayah, dia pemuda baik-baik. Dia cucunya Nyai Sorok. Apakah kau tahu betul dia cucunya Nyai Sorok? Cucunya penyihir itu? Nyai Sorok tidak penyihir, Ayah. Tidak penyihir, tetapi dukun santet. Mengapa Ayah berpikiran jelek seperti itu? Apa katamu? Iya, Ayah. Nyai Sorok orang baik-baik. Dia bukan penyihir. Dia juga bukan dukun santet. Kapan kau mulai pintar ngomong, Sunti? Kau kuperingatkan agar kau tidak mendekati lelaki itu. Tetapi kau nekat. Kau membantah. Dan kau ingin mengabaikan nasihat ayahmu, Itukah anak yang menurut pada orang tuanya? Sunti tidak mengerti apa yang Ayah inginkan. Tak mengerti bagaimana? Aku menginginkan agar kau tidak berhubungan dengan Aji Sukmo. Aji Sukmo, Aji Sukmo. Pemuda gelandangan itu harus kau jauhi. Aku tidak ingin melihatmu berhubungan lagi dengannya. Dibandingkan dengan anak-anak muda di sini, dialah yang paling baik, Ayah. Paling baik? Paling baik? Paling baik? Itu saja jawabanmu dan kau selalu membaik-baikannya. Kau belum tahu siapa dia. Kalau kau tetap tidak mendengarkan kata-kataku, terserah apa maumu, Sunti. Aku sebetulnya ingin berusaha tak menemuinya lagi, Nek. Tapi entah mengapa, batinku menggerakkan agar aku bertemu dengan Sunti, Nek. Ya, Nenek tahu, Nger. Cinta adalah kekuatan yang paling luar biasa di dunia ini. Tak ada seorang pun yang bisa membendung cinta. Ia melebihi kekuatan ombak. Ia melebihi kekuatan badai. Ia bisa menerjang segala-galanya, termasuk kekukuhan hati, kekerasan hati, dan kebekuan jiwa. Ia akan hancur oleh kekuatan cinta. Nek, saya mohon izin. Saya ingin menemui Roro Sunti. Ya, Nenek tidak bisa menghalang-halangimu, Aji Sukmo. Apabila kau ingin menemui gadis itu, ya, terserahlah kepadamu. Tetapi Nenek cuci tangan. Apa yang akan kau hadapi, Nenek tidak ikut campur. Tetapi kau harus memikirkan nenekmu yang rendah ini, Aji Sukmo. Nek, kau telah mengibarkan panji-panji peperangan melawan Ki Srenggi. Artinya yang mendapat ancaman bukan dirimu saja, Aji Sukmo. Tetapi perempuan rendah seperti nenekmu ini juga akan menerima akibatnya. Nek, aku benar-benar ingin menemuinya. Bila memang kau ingin menemuinya, ya, carilah waktu yang tepat dan tempat yang aman. Jangan sampai diketahui oleh ayah Roro Sunti. Lalu bagaimana kau menemui dia? Mau bertemu di mana? Maukah Nenek menolong saya? Menolongmu? Sukmo. Kau ini seperti tidak tahu apa. Dan bagaimana nenekmu ini? Kalaupun Nenek ingin menolongmu, tentu saja sebatas yang Nenek mampu lakukan. Terima kasih atas jeripayah Nenek selama ini. Kau ingin agar nenekmu ini menemui Roro Sunti, begitu? Menyampaikan kemauanmu bahwa kau ingin bertemu padanya, begitu? Nenek tahu hatiku. Kalau masalah itu jangan khawatir. Di mana kau mengajaknya bertemu? Aku akan sampaikan kepadanya. Karena di tempat biasa kami bertemu telah diintai oleh Ki Srenggi. Saya ingin bertemu Roro Sunti di sudut Sendang Telon, Nek. Apa? Bertemu dengan Roro Sunti di sudut Sendang Telon? Apakah nenekmu ini tidak salah dengar? Tidak, Nek, tidak. Nenek tidak salah dengar. Aku ingin bertemu dengan Roro Sunti di Sendang Telon. Waduh. Tempatnya aman dan jarang dipakai orang lagi. Bukankah penduduk sini meninggalkan Sendang itu setelah peristiwa ibunya Roro Sunti? Waduh, tapi bagaimana ya? Bukankah tempat itu sepi dan terlindung, Nek? Iya. Baik, kalau memang itu yang kau inginkan, ya tunggulah. Nenek akan menyampaikan hal ini kepadanya. Nyai Sorok lalu meninggalkan Sukmo. Perempuan itu melayang dan akhirnya lenyap karena menggunakan aji meringankan tubuh. Sukmo termangu dan bersandar pada sebuah pohon jati kering. Ia menggeleng-gelengkan kepala karena tak tahu apa yang harus dilakukannya setelah Ki Srenggi melarangnya bertemu dengan anaknya.
Siapa kalian? Mengapa mengepungku? Jangan sok jago. Mentang-mentang cucunya penyihir, maka kau berlagak tampang di sini. Kami tidak akan membiarkanmu berlenggang-lenggang di sini. Maju, tangkap dia! Dengan gesit sekali, Aji Sukmo melenting ke udara, menghindari serangan-serangan ganas orang yang tak dikenalnya. Ia membaca gerakan-gerakan lawannya yang cepat dan mengerikan, tetapi ia bisa mengelakkannya, sebab ia mampu menilai sejauh mana ketinggian ilmu orang-orang yang menghadangnya itu. Dua kawanmu terkapar. Barangkali mereka pingsan. Kalau kalian tetap nekat, aku tak akan membiarkan kalian seenaknya sendiri. Aku pun bisa berbicara dengan kedua tangan dan kakiku. Jangan sombong anak muda. Kalaupun bisa menjatuhkan kedua kawanku, belum tentu kau bisa mengalahkan kami. Lihatlah ini. Sekali lagi ku peringatkan, jangan mengumbar hawa nafsu. Jangan menyerang orang yang tak bersalah. Tutup mulutmu. Dengarlah sekali lagi. Parang yang ada di tangan kalian bisa menumpahkan darah. Jangan menyesal apabila parang kalian sendiri mencabut nyawa kalian. Sombong sekali kau. Iya. Minggir! Iya! Tanpa diduga oleh mereka, salah seorang dari kawan Kalongking robek dadanya. Sebongkah daging pun tergantung di perut. Orang itu makin marah dan murka, tidak menghiraukan lukanya. Daging dadanya yang robek oleh parangnya sendiri, ia telakupkan dengan tangan kirinya, lalu kembali menerjang. Namun Sukmo berkelit dengan hebat dan ia menotok pedang itu hingga berbalik pada pemiliknya, dan mereka pun kembali bertempur. Mampuslah kau pemuda konyol! Hei, jangan lari! Jangan lari pemuda konyol! Aku tidak lari, pengecut. Aku sekarang tahu siapa kalian. Ternyata kalian orang-orang bodoh yang bisa diperalat. Tutup mulutmu! Parangku akan merobek mulutmu, pemuda gendeng! Silahkan, ayo majulah. Kalian tinggal 3 orang bermain senjata tajam. Lihatlah, salah satu kawanmu robek dadanya. Darahnya berhamburan membasahi pakaiannya. Apakah kalian tidak ngeri? Kalau aku mau, aku bisa membunuh kawanmu itu. Tetapi aku tidak mau membunuh. Kakang, ayo bunuh saja! Ayo, kita bunuh saja! Maju! Sekali lagi ku peringatkan pada kalian, kalau kalian tidak juga minggir, jangan menyesal apabila kalian terkapar dan darah kalian bersimbah di bumi. Hei, jangan lari kau! Jangan lari kau! Aku akan membunuhmu! Ku peringatkan padamu, kalau kalian tidak mundur dan minggir dari sini, kalian bisa mampus. Pemuda tidak tahu diri, aku akan membunuhmu. Maju! Sukmo berjumpalikan di udara. Ia menghindari serangan-serangan maut Kalongking dan kawan-kawannya. Salah seorang kawan Kalongking yang robek dadanya masih juga tidak mau menyadari dirinya akan celaka. Darah makin banyak keluar dan tercecer. Tubuhnya makin lemas, tetapi ia masih menyerang Sukmo dan mengeroyok. Sukmo bersikeras untuk tidak menyentuh tubuh mereka, tetapi keadaan memaksanya untuk menyerang balik. Hei, jangan pergi! Jangan lari kau! Pantang bagi Sukmo untuk berlari dan menghindari pertarungan sebelum semuanya selesai. Dan ku peringatkan pada kalian bertiga, kalau kalian ingin selamat, ku minta kalian pergi dan selesaikan masalah dengan baik. Jangan banyak mulut anak muda. Kami akan meringkusmu. Kami akan membunuhmu.
Kalongking dan seorang lagi kawannya tercengang melihat apa yang terjadi. Pedang kawannya yang seorang membelah dadanya sendiri. Kedua tangannya putung. Kalongking dan seorang kawannya tercengang melihat apa yang dilakukan Sukmo begitu cepat. Bahkan senjata kawannya bisa makan dirinya sendiri. Ayo, majulah kalian berdua. Majulah. Kalau kalian ingin roboh seperti kawanmu itu, aku akan meladeni. Ia ingin membunuhku, tetapi ia sebetulnya telah bunuh diri. Manusia iblis! Setan! Kalianlah yang telah dirasuki oleh iblis dan setan. Kalian melakukan apa yang jahat terhadap sesamamu. Dan aku tidak akan membiarkan orang-orang yang bertindak tidak senonoh. Aku tidak akan membiarkan orang yang bertindak biadab terhadap sesamanya. Ayo, majulah dan jangan mundur. Shh, hanya sejauh itu nyali kalian. Kalau tidak lari, kalian bisa mampus. Sukmo memperhatikan salah seorang anak buah Kalongking yang telah siuman dari pingsannya setelah mendapatkan pukulan berat dan telak. Bangunlah dan pulanglah. Katakan pada tuanmu, aku tidak ada urusan dengan Ki Srenggi. Kalian yang selalu bersama-sama dengannya harus sadar bahwa apa yang kalian lakukan selama ini tidak benar. Kau harus mengucapkan syukur pada Yang Maha Kuasa karena Ia telah mengampunimu. Lihatlah, salah seorang kawanmu mati oleh pedangnya sendiri. Bangkitlah, atau kau ingin mampus. Tetapi bukanlah Sukmo kalau menyentuh musuhnya yang sudah tak berdaya. Pergilah dan laporkan semua yang terjadi di sini seperti apa adanya. Jangan kau tambah-tambahi dan jangan kau kurangi. Kau tahu itu? Iya Tuan. Iya Den. Ampuni saya. Ampunkan saya. Ampuni saya. Kalau aku tak memaafkanmu, barangkali pun kau sudah mati. Cepat, pergi dari sini. Salah seorang anak buah Kalongking akhirnya lari sambil tersaruk-saruk, memegang perutnya yang masih mual dan nyeri. Sukmo hanya tersenyum. Dia membereskan pakaiannya, lalu pergi dari tempat itu. Dia tidak mau tahu lagi dengan mayat yang bergelimpangan di pinggir hutan, dan salah seorang yang masih pingsan di sana. Sementara itu, Nyai Sorok yang telah dimintai tolong oleh Sukmo kini sudah sampai di pinggir ladang di mana Roro Sunti sedang memetik dedaunan. Gadis itu nampak murung dan kusut sekali, menggendong keranjang kecil dan memetik sayur-sayuran. Aku tidak tahu apa yang diinginkan ayah. Dia selalu keras, dan kalau aku tidak mendengarkan kata-katanya, maka aku bisa celaka. Tetapi demi Tuhan, aku selalu terbayang-bayang wajah Sukmo. Aku ingin selalu berdekatan dengannya. Tapi Roro Sunti. Nek, kau ada apa, Nek? Kau ditunggu seseorang di Sendang Telon. Kau bisa datang ke sana nanti sore. Maaf, aku harus pergi. Nek, jangan lupa pesanku itu. Kau ditunggu di sana nanti sore. Nyai Sorok, kau menyampaikan pesan Kakang Sukmo. Oh, Sukmo, Aji Sukmo. Iya, seakan-akan bayangmu selalu mengajakku untuk berjalan lebih mantap. Sunti? Oh, astaga naga, kau mengagetkan aku. Perhatikan dari jauh kau melamun sendiri. Mana sayurmu? Sejak tadi belum juga penuh. Aku sudah penuh. Hei, melamun siapa? Ah, siapa yang melamun? Aku tidak melamun. Hanya kepalaku sedikit pening. Ah, jangan bohong padaku. Lalu untuk apa perempuan tua itu tadi datang? Bukankah itu Nyai Sorok? Kau melihatnya? Ah, kau ini bisa saja. Ingin membohongiku ya? Ada pesan dari pemuda itu? Iya. Iya. Shh, Semi, kumohon jangan kau bilang pada siapapun juga. Ada apa? Iya, Nyai Sorok menyampaikan salam Sukmo padaku.
Aduh, nampaknya ia juga kesengsem padamu, Sunti. Aku jadi iri. Jangan begitu, Semi. Kau jangan keras-keras. Kalau sampai orang lain mendengar, aku bisa celaka. Sudahlah. Jangan gelisah, Sunti. Aku berjanji. Aku tidak akan memberitahukan pada siapapun juga. Ada pesan apa dari pemuda itu? Tidak ada pesan apa-apa. Hanya saja katanya ingin bertemu. Aduh. Jangan keras-keras, Semi. Kau ini seperti tidak tahu hatiku saja. Aku ini takut. Kalau kau takut, bagaimana kalau aku antar? Kau ini semakin ngaco saja. Maksudku, ku antar dari jauh. Kau bisa menemuinya. Aku sebagai pengawasmu saja. Tidak, aku tidak akan menemuinya. Tidak menemuinya? Sungguh? Iya, aku tidak berani. Aku tidak berani, Semi. Alah, biasanya kau berani bertemu di Bukit Pucang Pendowo, menikmati hembusan angin, melihat gelombang kembang-kembang ilalang. Aduh, asik sekali. Semi, sudahlah. Jangan ngelantur kalau bicara. Yuk, kita pulang. Kan keranjang kecilmu belum penuh. Aku akan membuat sayur sedikit saja. Toh tidak ada yang makan. Paling-paling aku makan sendiri. Bapak paling pergi. Aku pulang ya. Roro Semi tak bisa menahan Roro Sunti yang berjalan meninggalkannya. Lalu dia menguntit di sampingnya. Mereka berjalan lebih banyak diam karena sibuk dengan hati dan pikiran masing-masing. Sementara itu, di sebuah hutan kecil, di balik semak belukar, Ki Srenggi berdiri dengan garang. Dia bertolak pinggang memperhatikan Kalongking dan salah satu anak buahnya. Mereka hanya kembali berdua. Ampunkan saya, Kakang. Aku sudah tahu hasilnya. Kemana 3 orang kawanmu? Mereka mati, begitu? Ampunkan kami. 2 orang di antara kami roboh dan salah satu dari kami tewas. Dasar goblok, menangkap Coro saja tidak becus. Kalian ini mau jadi apa? Kakang, kau belum tahu siapa pemuda itu. Aku tidak mau tahu siapa pemuda itu. Yang penting aku menginginkan kepalanya. Aku ingin kalian menyingkirkan pemuda itu. Tetapi kalian tidak becus, tahu? Tidak becus. Kakang, pemuda itu kebal senjata tajam. Dia tidak mempan oleh parangku ini. Mau kebal, mau tak mempan senjata apapun, yang penting aku menginginkan kepalanya dan kau bawa kemari. Aku tak ingin pembicaraan panjang lebar, tetapi membicarakan kegagalanmu, Kau ini sudah tak bisa kupercaya, Kalongking. Jangan begitu, Kakang. Kau boleh mencobanya. Apa kau bilang? Kau menyuruhku? Pikir pakai otak. Jangan pakai dengkul. Jadi orang kau goblok melulu. Sudah lama aku bersamamu, tetapi kau sulit diberitahu, sulit menjalankan tugas dan selalu gagal. Kakang, kali ini terus terang aku angkat tangan. Anak buahmu mati 1. Kakang, pemuda itu tidak menyentuhnya. Kalau kau melihat sendiri, pasti ngeri, Kakang. Aku tidak mau mendengar lagi kau bercerita tentang pemuda itu, Kalongking. Sudah, sana pergi dan aku tidak membutuhkan ceritamu. Kakang, cukup. Ki Srenggi melotot pada kedua anak buahnya yang tidak berkutik di depannya. Kalongking sendiri masih mempertahankan pendapatnya. Dan ia masih terbayang bagaimana kedahsyatan pemuda itu dengan kibasan-kibasan tangan dan kakinya. Kalongking tanpa sadar menggeleng-gelengkan kepala sambil mengepalkan kedua tangannya. Maafkan saya, Kakang. Karena saya tidak bisa menjalankan tugas dengan baik. Aku benar-benar gagal, Kakang. Apakah dia tahu bahwa kalian adalah orang-orangku? Nampaknya ia memang pemuda yang waskito, Kakang. Ia langsung mengetahui siapa diriku. Anak itu harus benar-benar disingkirkan. Kalau tidak, bisa menimbulkan bencana di teratak ini. Maafkan aku, Kakang. Bukan maksud hatiku memuji dan membesarkan bocah itu. Tetapi yang namanya Aji Sukmo memang memiliki kelebihan yang luar biasa. Mungkin ia memiliki ilmu weduk, ilmu kekebalan yang tidak dimiliki oleh orang lain, Kakang. Artinya kau tidak sanggup lagi meringkus bocah itu? Iya, begitulah, Kakang. Aku kewalahan. Kadang-kadang ia seperti siluman, bisa menghilang. Cukup. Dan aku tidak mau kalian membicarakan pemuda itu lagi. Tuan, Kakang, ampunkan saya. Ada apa lagi ini, Begini, Tuan.
Saya... Ambil nafas dulu. Dipikir kalau bicara saya. Kakang, salah satu buktinya dia kena pukul dan tendangan dari pemuda itu. Dia tadinya pingsan dan sekarat di pinggir hutan. Kau pengecut Kalongking. Kau meninggalkan anak buahmu yang terkapar begitu. Bukan demi keselamatanku sendiri, Kakang, tetapi demi nama baikmu. Kalau sampai aku meladeni pemuda itu, maka dia akan mengorek keterangan. Dia akan mencari kamu, Kakang. Serenggi tidak akan takut pada siapapun. Suruh saja kemari dan aku akan menyembelihnya. Dia menjadi saksi. Dia merasakan bagaimana ketika dipukul pemuda itu, Kakang. Ampunkan saya, Tuan. Saya mendapat pukulan hebat dan dahsyat dari pemuda itu. Perut saya rasanya nyeri, mual dan sakit sekali sampai sekarang, Tuan. Dan saya tidak melihat bagaimana dia menendang dan menjotos saya. Teman kami ada yang mati, Tuan. Dan saya terus lari ke sini. Lalu bagaimana dengan nasib kedua temanmu? Katanya terkapar. Iya, si Warso telah meninggal, Tuan. Dan Kelor, saya sendiri tidak tahu. Mungkin dia masih pingsan di semak belukar, Tuan. Sudah. Ngomong tidak benar. Mungkin dia tidak melihat bagaimana keadaan kedua kawannya, Kakang. Yang jelas, anak buah kita yang satu telah mati. Yang seorang lagi barangkali masih meringkuk di dalam rimbunan pepohonan dan di balik semak belukar. Kalian 5 orang, tetapi tidak bisa membekuk tikus kecil itu. Hanya Coro saja kalian tidak becus. Lalu bagaimana kalian bisa menjadi orang besar? Kakak, kalau kami mundur, bukan berarti kalah. Tetapi kita bisa memasang strategi yang lain. Yang jelas, kita tidak bisa main keroyok lagi. Keroyokan karena kamu tidak becus menandinginya. Dan kau kalah, lari. Memalukan sekali. Anak buah Ki Serenggi pengecut macam kau. Dengarkan baik-baik. Kalau kalian tidak sanggup dan tidak becus meladeni pemuda itu, kalian tidak layak menjadi anak buahku. Kakang, maafkan saya. Aku tidak akan memaafkanmu. Ketololan ini mencoreng-moreng mukaku. Kau tahu itu, Kalongking? Iya, Kakang. Memang itulah yang terjadi. Kami kalah. Saya kalah. Dan barangkali memang aku tidak layak menjadi anak buahmu, Kakang. Tapi baiklah, kalau memang itu yang kau inginkan, kami mundur. Dan mungkin mulai saat ini, kita tidak bisa bekerja sama lagi. Kalongking lalu membalikkan badannya. Ia mengajak kedua kawannya meninggalkan Ki Serenggi seorang diri. Ki Serenggi meludah dan dia pun pergi meninggalkan gerumbul kecil itu. Mereka berpisah dan tidak bisa bekerja sama lagi. Sementara itu, Sukmo sudah sampai di gubuk Nyai Sorok. Ia duduk termangu, gelisah karena memikirkan apa yang baru saja dialaminya di pinggir hutan. Aku tak menyangka apabila kejadiannya bisa seperti ini. Ya, untuk kesekian kalinya, nenek benar bahwa Ki Serenggi memang tidak main-main. Dan ia tidak membiarkan orang lain mendekati anaknya. Baik, jika itu yang diinginkannya. Tetapi apakah aku harus membiarkan Roro Sunti menderita? Serba salah. Nek, bagaimana, Nek? Pesanmu telah kusampaikan, Ger. Nanti sore harus kau tepati pesanmu itu ya. Kau harus menantinya di Sendang Telon. Tapi, Nek, Heh, ada apa? Ada apa ini?
Kulihat pelipismu lebah membiru. Apa yang terjadi? Ha? Ki Srenggi, Nek. Apa? Kau berantem dengan Ki Srenggi? Iya. Ia datang melurukmu, mengajarmu begitu? Tidak, Nek. Orang-orangnya. Astaga, Ger. Jadi orang-orang Ki Srenggi mengeroyokmu, begitu? Iya, Nek. Aji Sukmo menceritakan semua pertarungan yang terjadi di pinggir hutan. Setelah Nyai Sorok pergi menyampaikan pesannya pada Roro Sunti, Sukmo hanya bisa menghela napas dalam-dalam setelah menceritakan apa yang dialaminya. Kau telah membunuh orang, Ger? Saya tidak sengaja, Nek. Mereka sendiri yang bunuh diri. Salah seorang di antara mereka memang mati. Tapi bukan saya yang membunuhnya. Dia melemparkan pedangnya dan pedangnya berbalik lalu menghujam di perutnya. Oh alah, Ger. Bagaimana pula ini? Kau menghadapi kesulitan besar. Kita akan menghadapi permasalahan besar ini. Waduh. Nek, maafkan saya. Tetapi apabila Ki Srenggi datang ke sini, saya yang akan menghadapinya. Tidak bisa begitu. Di sini adalah rumah nenek. Dan neneklah yang bertanggung jawab atas semuanya. Dan kalaupun kau melakukan kesalahan itu, semuanya sudah terjadi. Aku tak bisa menyalahkanmu. Tetapi yang jelas, kau telah membunuh salah seorang anak buahnya Ki Srenggi. Saya hanya membela diri, Nek. Hanya membela diri. Membela diri atau apapun, yang jelas anak buah Ki Srenggi telah mati di tanganmu. Dia tidak akan mendengarkan apakah dirinya benar atau salah. Yang jelas, kau telah menyingkirkan salah seorang anak buahnya. Dan itu bisa menimbulkan bara dendam dalam dadanya. Sekali lagi, saya minta maaf, Nek. Saya minta maaf. Saya sendiri tidak tahu. Kita harus waspada, Ger. Cepat atau lambat, dia pasti akan datang ke sini. Bapak tidak menyentuh makanan yang telah kumasak dan kusediakan di meja? Mulutku pahit. Makanlah, Sunti sudah susah-susah memasak dan menyediakannya. Diam kau. Kalau Bapak tidak mau makan, Sunti tidak akan masak lagi. Diam. Roro Sunti menggigil. Dia takut sekali melihat Ki Srenggi, ayahnya yang marah sekali. Makanan di atas meja menjadi kocar-kacir berantakan karena meja yang digebrak Ki Srenggi itu telah patah menjadi hancur berkeping-keping. Sekarang, kalau kau mau makan itu tak bisa dihadapi dengan halus, maka aku pun bisa berbuat kasar kepadamu. Ayah, mengapa ayah marah padaku? Apa salahku? Apa salahku? Apa salahku? Apa salahku? Kau tidak menyadari apa yang telah kau perbuat, Sunti. Saban sore ketemu pemuda itu di atas bukit, berduaan, bermesraan, dan kau tidak menghiraukan nasihatku. Aku bisa membunuhmu, tahu? Ayah melihat sendiri aku berdua dengan pemuda itu. Kulihat sendiri atau tidak, yang jelas ada laporan yang datang padaku bahwa kau bermain-main dengan pemuda itu. Dan aku tidak. Sunti, mulai saat ini kau tidak boleh keluar rumah. Maafkan aku, Ayah. Aku telah bersalah. Bersalah. Aku menjadi muak. Aku menjadi benci. Karena orang-orang yang kukasihi tidak mau berpihak kepadaku. Kau sudah tidak mau mendengarkan nasihatku, Sunti. Aku paling benci itu. Ayah, dengarkanlah. Aku bertemu dengan Aji Sukmo di bukit itu hanya 2 kali, Ayah. Sebagai kawan, sebagai teman. Ayah sendiri berkawan dengan banyak orang, laki-laki dan perempuan. Jadi, Sunti tidak layak berteman dengan orang lain. Begitu, Ayah. Diam kau. Aku tidak suka kau semakin cerewet. Kalau ini memang salah, Sunti minta maaf, Ayah. Dari kecil kau kubesarkan, kurawat kau, kupelihara kau. Tetapi kau melupakan semua ini. Saya tidak melupakan semua itu, Ayah. Tidak melupakan? Tidak melupakan? Kau tidak pernah mendengarkan nasihatku, Sunti. Kau membuat aku marah. Ayah, apa sebetulnya yang terjadi? Aku tidak menuntut dilahirkan. Aku tidak menuntut ayah pelihara. Aku tidak menuntut ayah besarkan. Kalau ayah tidak menghendaki kehadiranku,
Mengapa tidak ayah bunuh saja saat aku dilahirkan dari rahim ibuku? Diam kau. Diam kau. Diam. Ki Srenggi benar-benar berontak. Ia mengamuk. Kursi yang ada di dekatnya ditendang hingga hancur berantakan. Roro Sunti bergidik. Ia mundur beberapa tindak. Namun Ki Srenggi semakin melotot dan geram sekali. Berkali-kali kuberitahukan dan kunasihatkan kepadamu agar kau tidak berhubungan dengan pemuda itu, tetapi kau tetap nekat. Sayang, bila ayah tidak mau melihatnya sendiri. Kalau ayah melihatnya sendiri, tentu saja ayah tidak marah pada Sunti. Apa kau bilang? Karena aku belum lihat sendiri kau bersamanya, maka kau tidak mau menerima kesalahanmu? Iya ayah, ayah belum tahu apa yang kulakukan dengan Sukmo. Kalau ayah tahu sendiri, tentu ayah tidak marah. Cukup. Belum cukup ayah. Dengarkanlah Sunti. Ayah harus mau mendengarkan Sunti. Ayah percaya pada Sunti atau percaya pada orang lain? Pintar sekali kau bicara, Ndo. Bocah kemarin sore belum becus membuang ingus saja sudah macam-macam kamu. Kau semakin cerewet, Ibumu dulu tidak seperti itu. Tidak pernah membantah apabila ku beritahu, Sunti. Dan sekarang kau semakin nakal, Kau semakin bandel dan kau memberontak. Tidak, Roro Sunti tidak memberontak, ayah. Sunti tidak ingin melawan orang tua. Melawan orang tua bisa kualat. Sunti hanya ingin meluruskan persoalan. Sunti tidak ingin ayah dipengaruhi oleh orang lain. Itu saja. Tapi kau masih berhubungan dengan pemuda itu. Kupingku keri. Kupingku risih mendengarkan apa yang mereka ucapkan. Sekarang terserah ayah. Mau percaya pada Sunti atau percaya pada orang lain. Sunti minta maaf apabila menyakiti hati ayah. Karena kau, semuanya menjadi berantakan, semuanya menjadi hancur. Sebetulnya tidak ada masalah, ayah. Yang menghancurkan meja dan kursi adalah ayah sendiri. Kenapa menyalahkan Sunti? Diam kau, diam. Diam kau. Mengapa kau selalu membantah? Ayah, ayah, mengapa hatimu sekeras batu? Apa kau bilang? Ayahmu sekeras batu? Bahkan mungkin hati bapakmu sekeras baja yang tidak bisa dibengkokkan. Tetapi ayah bisa terpengaruh oleh orang lain. Aku tidak terpengaruh oleh siapapun juga. Tetapi aku telah membuktikan kebenaran itu. Kau mulai meladeni pemuda itu kan? Awas. Ku pegang kata-katamu. Dan apabila benar-benar kulihat sendiri apa yang terjadi padamu, kau akan kubunuh. Matahari mulai condong ke barat. Katanya sore ini kau mau datang, Sunti. Tetapi kau belum juga muncul. Barangkali memang kau tak bisa keluar rumah, Sunti. Kasihan sekali kau. Sukmo merenung duduk di atas batu. Kakinya menyipak-nyipakkan air sendang telon. Dan ia merasakan desir aneh menyusup dalam mata batin dan sukmanya. Matahari hampir terbenam, sinarnya makin pudar. Tinggal sisa-sisa cahayanya yang menyapu langit hingga merah tembaga dan membara. Di langit timur keadaan makin gelap gulita. Dan kau juga tidak muncul, Roro Sunti. Kakang Sukmo. Sunti. Roro Sunti. Kau datang? Iya, aku datang menemuimu, Sukmo. Jadi, kau telah menerima pesan dari nenek? Iya, aku telah menerima pesan dari nenekmu. Kau minta agar aku datang ke tempat ini. Oh, Sunti. Aku merindukanmu. Sekejap rasanya tak bertemu. Hatiku terasa tercapik-capik dan batinku tidak tenang. Oh, Roro Sunti. Kakang Sukmo, aku tidak bisa hidup tanpamu. Oh, Sunti, kau. Hati dan batinku menderita.
Hidupku tidak tentram lagi, Kakang Sukmo. Aku sudah tidak betah lagi di rumah. Ayah telah marah padaku, dan aku tidak bisa lepas darinya. Tolonglah aku. Bebaskan aku dari penderitaan ini. Roro Sunti, apa yang kau inginkan? Aku akan berusaha untuk menolongmu. Roro Sunti. Kakang Sukmo. Roro Sunti. Kakang Sukmo. Dalam mata batinnya, Aji Sukmo merasa berjumbu dan bercinta dengan Roro Sunti. Dia berjalan dalam alam maya, alam yang tidak pernah diketahui oleh siapapun juga. Dan ketika ia terjaga, ia sadar akan dirinya. Ia melihat Roro Sunti berjalan menjauh dan melambaikan tangannya. Gadis itu makin lama makin jauh, dan hilang dalam kegelapan. Roro Sunti. Roro Sunti. Yer. Nenek. Kau selalu mengagetkan aku saja, Nek. Kesana kemari aku mencarimu. Hari sudah mulai petang. Pulanglah, ha? Ayo pulang. Nenek. Apakah ia sudah datang? Ya, Nek. Roro Sunti datang ke sini. Dia datang ke sini. Mengapa kau sedih kalau ia telah datang? Karena Roro Sunti semakin menderita, Nek. Hanya aku yang bisa melepaskan penderitaannya. Iya, barangkali hanya aku. Sudahlah, hati-hati. Jangan sampai hal ini terjadi dan diketahui oleh Ki Srenggi. Tapi kami akan selalu bertemu di sini. Dia janji begitu. Iya, kami telah sepakat untuk selalu datang ke sini. Iya. Sekali lagi nenek berpesan agar kau benar-benar hati-hati, Angger. Hati-hati. Sudahlah, ayo pulang. Ayo pulang. Sukmo akhirnya mengikuti langkah-langkah Nyai Sorop. Mereka meninggalkan Sendang Telon yang tersembunyi di balik bukit dan dilindungi oleh hutan kecil. Sendang itu nampak angker dan wingit karena sudah lama tidak dijamah oleh manusia sejak peristiwa kematian Nyai Telon, istri Ki Srenggi, ibu Roro Sunti. Sementara itu, Roro Sunti yang masih tinggal di rumah berbaring dalam kamarnya. Ia tinggal dalam kesunyian, tak ada seorang pun yang menemaninya. Aji Sukmo, maafkanlah aku, maafkan aku. Apa yang bisa kulakukan, Aji Sukmo? Aku perempuan hina. Aku perempuan yang tidak ada artinya. Aku ini anak perampok, anak pembunuh. Dan hampir saja aku mati di tangan ayahku sendiri. Roro Sunti, bagaimanapun juga, berteman dan bersahabat itu memang jauh lebih baik. Sekalipun kadang-kadang orang lain tak menginginkannya. Aku sudah mulai melihat garis-garis hitam, titik-titik hitam yang merintangi persahabatan kita. Kakang Sukmo, andaikan aku selalu bersamamu, andaikan aku selalu ada di dekatmu, tentu kau bisa kuajak berbagi rasa untuk mencurahkan beban dan penderitaanku ini. Aku ingin bebas. Aku ingin bebas dari kekalan ini. Aku tidak mampu lagi hidup terus-menerus begini, Kakang Sukmo. Penderitaan dan air mata akan membuat kita lebih dewasa. Dan kita akan lebih tahu bagaimana melangkah dengan benar. Roro Sunti, kita hidup harus tabah, menjalani rintangan dan hambatan yang senantiasa mendera. Sukmo, siapa yang bisa kuajak berbagi rasa selain dirimu? Kau lebih banyak mendengarkan aku daripada orang lain. Sukmo, aku tidak tahan. Aku tidak tahan lagi. Sukmo. Roro Sunti tidak memperhatikan daun pintunya didorong orang dari luar. Dan dari balik pintu itu, ada sepasang mata merah menyala.
mata yang penuh dengan amarah dan murka menghiraukannya. Itulah sepasang mata yang galak dan buas. Ki Srenggi tidak jadi memasuki kamar anaknya. Kembali dia menutup pintu perlahan-lahan. Untuk apa menengokku? Untuk apa? Kau kejam. Aku tidak bisa menerima semua ini. Aku harus menghadapinya apapun yang terjadi. Kalau kulihat ia sendirian seperti itu, aku kasihan. Tetapi kalau tidak dimarahi, ia tidak tahu. Dasar. Aduh, apa yang harus kulakukan? Lebih baik aku pergi. Aku akan pergi jauh dan mencari mangsa. Akan kurampok orang-orang kaya dan akan kubagi-bagikan hasilnya bagi mereka yang membutuhkannya. Persetan dengan Roro Sunti, biar dia terus di rumah dan kukurung. Ki Srenggi yang sudah kehilangan akal mengunci pintunya dari luar. Lalu ia pergi meninggalkan anaknya sendirian. Sedangkan Roro Sunti sendiri masih menangis pilu, menangis terisak-isak di dalam biliknya. Hatinya tertekan, jiwanya merana. Nah, bagaimana nasib Roro Sunti selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.